Selamat datang kembali pada Recast kita di Gabut Chimes. Hari ini kita mau kupas tuntas nih satu topik yang lagi lumayan rame di Jakarta. Soal rencana Pemprov DKI buat nerapin denda ke orang yang merokok sembarangan. Sumber kita kali ini laporan berita dari iNews. Nah, misi kita sekarang yaitu membedah aturan baru ini. Mulai dari sanksinya gimana, terus area mana aja yang kena, sampai gimana sih tanggapan warga? Oke, langsung aja kita bedah ya. Jadi Pemprov Jakarta ini lagi godok Raperda ya, rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Nah, intinya apa sih sebenarnya Raperda ini? Poin yang paling sering diomongin ya jelas soal sanksi kan. Katanya nih, kalau ada yang nekat ngerokok di area terlarang itu bisa langsung kena denda di tempat. Berapa? Rp250.000. Nggak cuma itu loh. Katanya bisa juga kena sanksi kerja sosial. Gimana tuh? Kelihatannya tegas banget ya. Iya benar, tegas sih kelihatannya. Dan yang perlu dicatat juga ya, ini tuh aturannya nggak cuma nyasar perokoknya aja sebagai individu gitu. Ada apa ya, implikasi yang lebih luas, lebih sistemik lah. Jadi penjual rokok, terus yang pasang iklan rokok, itu juga bakal kena aturan yang lebih ketat. Kelihatan banget tujuannya emang bagian dari upaya Jakarta buat berbenah. Ya kualitas hidup, ketertiban umum gitu. Jadi bukan cuma soal si perokok ini ganggu, gitu aja. Lebih luas dari itu. Wah, menarik tuh Anda bilang soal penjual sama iklan. Soalnya dendonya emang nggak main-main ya. Kalau buat promosi atau iklan aja nih, itu hukumannya bisa sampai, 50 juta rupiah. Gede banget itu. Iya. Itu angka signifikan banget kan? Terus ada juga larangan buat pedagang nggak boleh jualan deket-deket sekolah atau tempat main anak. Kalau nekat, siap-siap kena denda 1 juta. Nah, itu. Ini kayaknya nyambung banget sama yang diwawancara di iNews itu ya. Soal kekhawatiran warga, anak sekolah gampang banget beli rokok. Betul, nyambung banget. Dan Raperda ini juga spesifik banget loh netepin zona-zona larangan absolutnya. Jadi tempat-tempat kayak fasilitas kesehatan, wah itu udah pasti. Terus tempat belajar mengajar, ya sekolah, tempat les gitu-gitu. Area main anak, tempat ibadah, angkutan umum, sampai fasilitas olahraga kayak stadion. Ini nunjukin keseriusan sih. Tapi ya itu tadi, muncul pertanyaan gede juga. Gimana nanti penegakannya di lapangan? Kota sepadat Jakarta gini kan kompleks ya. Ngawasinnya pasti jadi tantangan sendirilah. Iya sih, bener. Tantangan penegakan itu pasti ada ya. Tapi perlu dicatat juga kan, aturan ini nggak berarti melarang total merokok di semua tempat publik. Oh iya, benar. Ada kelonggarannya. Masih ada kelonggaran, tapi ya itu, ada syaratnya. Mesti di ruang khusus merokok yang disediain. Nah, itu dia. Ini berlaku buat area kayak tempat kerja, terus tempat umum tertentu, RPTRA juga ya. Iya, RPTRA, tempat-tempat yang ada izin keramaiannya. Jadi kuncinya ya nyediain fasilitas itu, terus ngarahin prokernya ke sana. Gitu kan ya? Betul. Jadi ada solusinya juga, nggak cuma larangan. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih gimana respon dari masyarakat. Kalau kita ngacu ke liputan iNews tadi, kayaknya sih banyak yang dukung ya. Ada Ibu Santi tuh contohnya. Dia bilang sering banget keganggu asap rokok pas lagi naik motor. Iya. Terus khawatir juga soal dampak ke anak-anak kalau di taman gitu banyak yang rokok. Ada juga Pak Mokhtar, dia mikirnya ini bagus buat ketertiban, biar ngurangin asap. Oke. Dia berharap bisa cepet diterapin kayak di negara lain gitu. Reporter yang liputan aja ngerasa keganggu asap pas olahraga. Iya, respons positif ini emang indikator yang menarik sih. Bisa jadi ini cerminan kalau kesadaran kolektif soal hak udara bersih, ruang publik yang nyaman buat semua, itu mulai tumbuh. Termasuk ya buat yang nggak merokok kan. Kayak ada pergeseran nilai gitu tampaknya. Tenggang rasa, kesehatan bareng, mulai jadi prioritas. Dan ya jelas, ini sejalan lah sama tren di kota-kota besar dunia yang emang makin ketat soal aturan merokok. Tapi ya perlu diingat juga, suara yang kedengaran ini mungkin baru sebagian kan? Oh iya bener juga. Gimana nasib perokok aktifnya? Atau penjual rokok kecil yang mungkin terdampak? Perspektif mereka kan juga penting buat lihat gambaran utuhnya. Lagi siap-siap nih masuk era baru soal aturan merokok. Ada denda 250.000 plus kemungkinan kerja sosial buat yang melanggar. Ya. Terus denda gede banget sampai 50 juta buat iklan atau promosi rokok. Itu gede banget sih. Larangan jualan dekat sekolah dendanya 1 juta. Plus zona bebas asap rokok yang jelas banget. Sama zona lain yang masih boleh tapi ada ruang khususnya. Betul.
Intinya sih semua pihak dituntut lebih disiplin, lebih sadar aturan lah ya. Ya, gitu. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang, mungkin ya, di luar angka denda, di luar peta zona larangan itu, tantangan paling gedenya justru sifatnya kultural. Kultural gimana tuh maksudnya? Ya itu, gimana caranya ngubah kebiasaan sama norma sosial kita yang ya jujur aja, udah lama kan permisif sama orang ngerokok di banyak tempat umum di Jakarta. Apa sanksi aja cukup gitu? Atau perlu ada pendekatan lain yang lebih nyentuh akar kebiasaannya? Ini pertanyaan penting sih menurut saya, kalau kita ngomongin implementasi jangka panjangnya nanti. Wah iya juga ya, menarik buat dipikirin lebih lanjut. Oke deh, sebagai penutup nih ya, penting banget buat Anda segera klik subscribe channel ini. Mungkin aja semesta sengaja nih bikin Anda gabut sekarang, biar punya waktu buat dengerin wawasan dari channel ini. Jadi, manfaatkan waktu gabut Anda sebaik mungkin ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.